Halo semuanya, balik lagi gue di sini. Gue di sini akan membahas soal tentang inovasi teknologi kesehatan. Di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan bebas di bidang ekonomi, suatu bangsa akan unggul bila ada kemajuan iptek. Inovasi teknologi merupakan bagian penting dalam memajukan iptek. Bahkan dalam laporan World Competitiveness Index, inovasi merupakan pilar ketiga dalam menentukan daya saing bangsa. Setiap orang tentunya berhak untuk melakukan penelitian untuk menemukan obat dan alat kesehatan. Persoalannya, bagaimana mengembangkan obat dan alat kesehatan sesuai standar dan akhirnya bisa diterima oleh pengguna. Obat dan alat kesehatan modern. Yang dimaksud dengan obat dan alat kesehatan modern di sini adalah obat dan alat kesehatan yang bisa digunakan di fasilitas kesehatan formal. Fasilitas kesehatan formal mencakup dokter praktik, klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Pelaku pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut tentunya tenaga medis yang bisa kita sebut dokter dan penunjang medis seperti perawat, bidan, dan lain-lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, seorang dokter dalam memberikan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan. Standar pelayanan pada dasarnya pilihan terbaik untuk pasien sesuai dengan perkembangan ilmu. Pilihan terbaik ini didasarkan pada pelayanan pengobatan berbasis bukti evidence-based medicine. Prinsip ini juga dipakai oleh lembaga otoritas yakni Badan POM dan Ditjen Prokes untuk memberikan izin edar obat dan alat kesehatan modern. Baik obat maupun alat kesehatan sebelum dapat digunakan oleh tenaga kesehatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar. Untuk mendapatkan izin edar harus memenuhi syarat cara pembuatan yang baik, good manufacturing practice, dan bukti klinis sesuai indikasinya. Ambil contoh seperti kasus jaket anti kanker Warsito. Karena jaket Warsito diindikasikan untuk terapi khusus kanker, maka sesuai dengan Permenkes nomor 190 2010, tenaga izin edar alat kesehatan dan PKRT, jaket ini termasuk alat kelas 3. Sebelum bisa dipakai oleh tenaga medis, alat kesehatan kelas 3 ini harus mempunyai bukti klinis yang kokoh. Di samping tentunya pembuatannya juga baik, good manufacturing practice. Untuk mendapatkan bukti klinis, tidak ada cara lain kecuali dengan penelitian. Penelitian untuk mendapatkan bukti klinis harus melalui tahapan sesuai standar. Setiap tahapan juga mengandung metodologi ilmiah sesuai tujuan pembuktian. Kaidah pembuktian bertahap ini merupakan prinsip pengembangan obat dan alat kesehatan yang dapat diterima oleh ilmu kedokteran. Pentahapan mencakup uji praklinik dan uji klinik. Untuk alat kesehatan, tahapan praklinik mencakup desain alat, uji in vitro, dan uji hewan uji coba. Untuk obat mencakup identifikasi senyawa kandidat, uji in vitro, dan uji hewan coba. Setelah ada bukti tersebut dan bukti yang secara kuat, secara kumulatif tentunya, barulah masuk uji klinik, uji pada manusia. Uji klinik mencakup 3 fase. Fase yang pertama untuk melihat efek obat atau alat pada tubuh manusia untuk istilahnya untuk menjamin keamanan. Fase yang kedua untuk melihat khasiat awal, dan fase yang ketiga untuk melihat efektivitas obat atau alat pada jumlah pasien yang lebih banyak. Bukti ilmiah kumulatif praklinik dan klinik ilmiah yang mengantar suatu obat atau alat mendapatkan izin edar dan bisa digunakan oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan pengobatan. Secara umum, sampai mendapatkan izin edar akan memakan waktu sekitar
10-15 tahun. Konsurium. Dalam inovasi obat dan kesehatan, pendekatan yang selama ini dianggap tepat adalah triple helix. Pendekatan ini menghimpun penelitian akademisi, pemerintah atau disebut regulator, dan bisnis yang bisa disebut industri farmasi menjadi entitas yang bersinergi agar ketiga elemen ini menjadi entitas yang saling bersinergi. Maka, untuk mengawal inovasi, ada baiknya dibentuk konsilium yang melibatkan peneliti akademis, lembaga otoritas, Kemenkes dan Kemendikbud, dan bisnis industri farmasi dan alat kesehatan. Dalam dunia pengembangan obat atau alat kesehatan modern, terdapat dua wilayah dengan demarkasi yang jelas. Dua demarkasi tersebut adalah wilayah praklinik dan wilayah klinik. Penelitian pada wilayah praklinik adalah berkaitan dengan ilmu dasar. Dengan demikian, riset wilayah praklinik membutuhkan pakar ilmu biologi, patologi, fisika medik, dan antropologi, farmasi, farmakologi, dan lain-lain. Sementara penelitian wilayah klinik mau tidak mau harus melibatkan tenaga medis atau yang bisa kita sebut dokter sesuai dengan bidang keahliannya atau spesialisnya. Banyak contoh bagaimana mengawal inovasi teknologi kesehatan secara baik. Untuk obat anti kanker, penemuan Paclitaxel atau Taxol adalah contoh yang baik. Paclitaxel adalah obat kemoterapi untuk kanker payudara, hidung telur, paru, juga sarkoma Kaposi. Bahan aktif ini diisolasi dari tanaman sejenis pinus atau Taxus biriflora di pantai timur Amerika Serikat. Sejarah pengembangan Taxol menunjukkan sinergisme yang bagus antara peneliti ilmu tumbuhan dari US Department Agriculture, penelitian kanker dari National Cancer Institute di bawah NIH, dan industri farmasi Bristol Myers Squibb BMS. Senyawa kandidat anti kanker ini ditemukan oleh sarjana pertanian, kemudian dilakukan riset paraklinik oleh lembaga riset kanker, dan setelah menjadi prototip dikembangkan oleh industri farmasi melalui tahapan uji klinik yang baik. Contoh lainnya seperti saudara kembar temuan Warsito, yakni tumor lymphoid atau TFF yang dikembangkan oleh perusahaan Newforce, atau alat TFF yang dikembangkan khusus juga menggunakan medan listrik statis berdaya. Bedanya, jaket Warsito tidak menempel di kulit, alat TFF menempel di kulit. Pada awalnya, alat TFF juga dikembangkan oleh seorang ahli fisika. Kemudian setelah melihat ada potensi sebagai modalitas terapi kanker, dilakukan juga uji klinik yang menggandeng para dokter di bidangnya. Bahkan, Novo TFF 100 mendapatkan persetujuan FDA Global Mushroom. Selanjutnya, baru-baru ini Indonesia membeli vaksin COVID-19 dari Cina. Vaksin ini yang bernama vaksin Sinovac. Ya, jadi vaksin ini sudah BPOM dan mengumumkan hasil sementara uji klinis fase 3 vaksin Sinovac di Indonesia memiliki efikasi 65,3%. Efikasi 65,3% itu artinya dari 100 orang dengan vaksin Sinovac, ada sekitar 25 orang atau sekitar 35 orang yang masih bisa terkena infeksi COVID-19. Nah, sedangkan dari 100 orang tanpa vaksin Sinovac, 100 orang terkena infeksi COVID-19. Di penelitian ini, relawan dibagi menjadi dua grup, vaksin dan placebo. Semua relawan tidak diberitahu
vaksin atau placebo. Placebo itu bukan vaksin, biasanya dengan larutan normal selin. Terus dilihat hasilnya, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19. Maka dari itu 3M tetap perlu dilakukan. Mana tahu kapan kita masuk ke 65-nya dan kapan kita masuk ke 35-nya. We don't know. Vaksin Sinovac diragukan karena efikasi lebih rendah dari vaksin Pfizer 95% atau Moderna 94,5%, karena Sinovac menghasilkan antibodi lebih rendah dibanding antibodi penyintas COVID-19. Tapi keunggulan Sinovac ini terletak pada safety keamanannya, di mana efek samping berat hanya muncul pada 0,11%. Relawan sedangkan Pfizer 1,5%, sedangkan Moderna 4,1%. Efikasi 65% lebih baik daripada tidak sama sekali. Semakin banyak orang divaksin, semakin dekat herd immunity. Anggap kayak payung. Kalau semua orang punya payung dan overlap, orang nggak pakai payung juga bisa ikut berteduh. Jangan lupa konsultasi dengan dokter bila Anda ingin menggunakan vaksin ini. Anda seharusnya terlebih dahulu konsultasi dengan dokter agar tidak terjadi apa-apa yang tidak ingin kita inginkan. Ya, dari apa yang kita telah uraikan tersebut, poin tersebut harus menjadi pemahaman bersama. Pertama, praktik kedokteran pada dasarnya menggunakan modalitas terapi yang sudah mempunyai bukti klinis evidence-based medicine. Kedua, lembaga otoritas badan izin praktis atau memberikan izin edar obat atau alat kesehatan setelah ada bukti ilmiah kumulatif yang kuat. Ketiga, untuk mengembangkan obat dan alat kesehatan modern harus melalui tahapan riset yang kokoh. Agar kesemuanya itu berjalan dengan baik, maka perlu komitmen dan sinergi lintas pemangku kepentingan agar semoga kedepannya semakin bersinergi. Cukup sekian dari pembahasan dari saya soal tentang inovasi teknologi kesehatan. Semoga dengan uraian tersebut kita sebagai bangsa Indonesia tentunya berharap kedepannya itu bisa lebih baik lagi, dan tentunya COVID-19 ini bisa segera berakhir dengan adanya inovasi teknologi kesehatan yang tentunya bisa dilakukan secara dengan baik. Terima kasih semuanya.